Hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah donghua yang berjudul The Success of Empyrean Swan Emperor, yang dimana pada saat ini kita telah memasuki pada part keempat. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Put your hands, everybody. Sebelumnya dapat kita ketahui Wan Fang bertarung melawan beberapa tuan muda yang menyerang Wan Fang dengan secara gengbeng. Dan pertarungan panas itu pun kini kembali dilanjutkan atau kembali dimulai. Tapi tiba-tiba datang pemimpin dari pasukan tuan muda itu yang langsung menyerang Wan Fang dengan membabi buta. Namun tak menjelang lama, tiba pula Dekancang yang langsung menghentikan pertarungan keroyokan itu. Karena terdesak, pada akhirnya para rombongan tuan muda lari dari tempat tersebut. Kemudian Dekancang mencegah Wan Fang yang ingin mengejar rombongan tuan muda itu. Karena Dekancang tahu mereka adalah tuan muda dari klan iblis surgawi. Jadi kita tak boleh bertindak gegabah dan menciptakan konflik antara dua ras. Tapi walaupun begitu, dapat terdengar Wan Fang masih berambisi untuk menangkap wanita sebelumnya. Berlisin pada perpustakaan, Wan Fang di sini masih mengira kalau wanita tadi sangat asing bagi dirinya. Mungkin saja dia adalah si pembunuh yang sebenarnya. Jadi kini Wan Fang harus bersabar menunggu wanita itu kembali. Sepulang dari perpus, Wan Fang langsung dihentikan oleh wakil Dekan Gu. Dan tanpa berbasa-basi, wakil Dekan Gu mengatakan kalau Raja Rimau itu sangat mengejutkan bagi dirinya. Bahkan Dekan Gu sama sekali tak menduga kalau hal ini akan terjadi. Setelah itu Dekan Gu membuka cangkang persembunyiannya dengan ia mengatakan, "Akulah pembunuh dari kakakmu Wan Fing," kepada Wang Fan. Mendengar hal tersebut, Wan Fang salah marah. Kemudian Dekan Gu menjawab ia terpaksa membunuh Wan Fing karena Wan Fing menemui anak dari Dekan Gu, yaitu Nona Guyuer. Yang mana pada saat itu Nona Guyuer sedang membangkitkan bloodline Horde Monfok. Jadi Dekan Gu terpaksa membunuh Wan Fing agar Wan Fing tak membocorkan perihal hal ini. Apalagi dia nggak tahu diri sih, udah tahu dia be aja malah mau bersanding dengan Nona Guyuer yang jenius banget. Awalnya Dekan Gu juga ingin membunuh Zhang Yunseng, namun tak terduga Zhang Yunseng telah dibunuh oleh Xiao Yue sebelumnya. Sedangkan dapat kita ketahui Nona Guyuer sekarang ini sedang mengasingkan dirinya. Hingga tiba-tiba terbitlah Dekancang di sana. Dekancang sama sekali tak menduga Dekan Gu memiliki rahasia segelap ini. Terlebih lagi, bukankah wanita yang bersama dengan tuan muda klan iblis tadi itu merupakan Nona Guyuer, anak dari Dekan Gu? Tanya Dekancang. Karena kedoknya telah terbongkar, Dekan Gu berniat untuk membunuh Dekancang. Apalagi presentasi kemenangan Dekan Gu yaitu 70 banding 30, maka Dekan Gu sangatlah percaya diri. Tapi tak terduga terbit pula Dekan Puncak yang datang karena permintaan dari Dekancang. Dan tanpa berbasa-basi, mulailah Dekan Puncak untuk menunjukkan eksistensinya. Setelah Dekan Gu tepar, Dekan Puncak menyuruh Wan Fang untuk mengeksekusi Dekan Gu dan membalaskan dendammu. Singkat cerita, Dekan Gu pun telah tiada, maka Dekancang lah yang akan mengurusi pemakamannya. Di sisi lain dapat terdengar pula tuan muda klan iblis yang sangat kecewa kepada Dekan Gu karena terbongkarnya itu cepat banget. Nih Dekan Gu kayaknya gak mahir bersandiwara. Melanjutkan lagi kepada Wan Fang yang sedang berbicara dua mata kepada Dekan Puncak. Ternyata Dekan Puncak mengetahui kalau Wan Fang adalah Raja Rimau Perak.
Karena sudah sejak lama Dekan Puncak memperhatikan gerak-gerik dari Wan Fang. Dan aku tidak sebodoh seperti Dekan Gu yang tidak mengetahui hal tersebut, kata Dekan Puncak. Dekan Puncak juga mengatakan kalau Wan Fang sangat jenius dalam usia 20 tahunnya. Ia telah mencapai pada ranah Wisdom Martial aliran biru. Sebelumnya sih ada dua jenius seperti Wan Fang, antara lain seperti anak Dekan Puncak, tapi ia telah mati pada saat ia tertidur. Kemudian murid Dekan Puncak yang telah mati dibunuh oleh temannya sendiri. Jadi hendaknya Wan Fang harus menyembunyikan seluruh kekuatannya. Dan jika Wan Fang ingin menggunakan kekuatannya, Wan Fang harus berubah menjadi Raja Rimau Perak terlebih dahulu, agar kehidupan Wan Fang bisa berjalan panjang. Setelah itu Wan Fang berterima kasih atas seluruh nasihat yang Dekan Puncak kasih. 听了院长吩咐， Kemudian Dekan Puncak memberikan 3 aturan kepada Wang Fan. Pertama, Dekan Puncak akan memberikan penghormatan kepada kakak Wan Fang nanti malam. Kedua, Dekan Puncak akan menyuruh seseorang untuk menyamar menjadi Raja Rimau Perak guna keluar dari Akademi Wan Jin dengan membawa tombak pelari rimau agar dunia tak meragukannya. Dan ini juga bertujuan agar orang-orang tidak mencurigai bahwa Wan Fang itu ialah seorang Raja Rimau Perak. Dan yang terakhir, Dekan Chang akan mengatur Wan Fang masuk ke dalam pagoda Yuanling dalam beberapa bulan ini, supaya Wan Fang bisa mencapai pada ranah Wisdom Martial aliran biru tahap penyempurnaan. Diiringi Dekan Puncak berkata bahwa ia sangat mempercayai Wan Fang bisa melakukannya. Beralih di perpus kembali dapat terdengar suruhan Dekan Puncak yang menyamar menjadi Raja Rimau Perak kini telah menjalankan misinya, yaitu mengeksplor seluruh penjuru dunia dan menutup identitas Raja Rimau Perak yang sebenarnya. Sementara Wan Fang tanpa sengaja ia membaca rahasia terlarang yang dibuat oleh beberapa ras. Namun hanya terdapat 3 atau 5 kalimat yang masuk pada akal sehat Wan Fang. Dan untuk selebihnya Wan Fang belum bisa memecahkannya. 天生死法。 Sepintas Wan Fang menduga bahwa ini merupakan teknik terlarang yang bisa membuat seseorang atau si pengguna menerobos dengan begitu cepat. Dengan kata lain nih, jika Wan Fang berhasil mempelajari teknik ini, maka ia akan menerobos ke ranah Horde Roh Ungu tahap awal. Selanjutnya mulailah Wan Fang mempraktekkan teknik terlarang itu. Kemudian Wan Fang menyadari pasti orang menciptakan teknik atau metode kultivasi ini memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Tetapi pada saat ia menggunakan metode ini, ia bisa berkultivasi atau menerobos lebih cepat lagi. Dan dalam jangka 1 hari kini Wan Fang hampir berhasil menyempurnakan teknik tersebut. Setelah itu datang pula Nona Lu yang mengabarkan kepada Wan Fang bahwa ia telah menerobos pada ranah Wisdom Martial aliran biru tahap penyempurnaan. Nona Lu juga memberikan ucapan terima kasihnya karena berkat metode kultivasi yang Wan Fang berikan, Nona Lu bisa menerobos secepat ini. Bahkan Guru Lu juga menggunakan teknik kultivasi ini agar ia tercerahkan. 9 hari kemudian dapat terlihat beberapa tuan muda klan iblis surgawi mendatangi Akademi Huan Jin. Singkat cerita, Yao Wuli yang sebagai pemimpin dari pasukan iblis itu mengumumkan secara resmi dalam jangka waktu 20 hari ia mau bertarung dengan Raja Rimau Perak di Akademi Huan Jin. Di sini dapat terdengar bahwa Yao Wuli yang itu ialah seorang jenius berbakat yang tak perlu diragukan lagi dalam benua Guanhu. Dapat terdengar pula Yao Wuli yang mengatakan bahwa jika Raja Rimau tidak datang dalam waktu yang ditentukan, maka Yao Wuli yang akan membasmi dan membumi hanguskan ras manusia. Beralih sisi kini Wan Fang meminta persetujuan untuk berduel kepada Dekan Puncak. Dekan Puncak mengatakan bahwa kekuatan Yao Wali itu sangat kuat. Jadi karena tak ada pilihan lain dan tak memiliki banyak waktu, Wan Fang harus masuk ke dalam pagoda Yuanling dalam waktu dekat ini. Singkat cerita, datanglah Wan Fang menuju ke dalam pagoda Yuanling yang dibuat oleh Ouyang Yezi. Dan Ouyang Yezi ini ialah seorang alkemis yang sangat hebat. Dapat kita ketahui pula dalam waktu 30 tahun Ouyang Yezi selalu membuat pil di dalam pagoda Yuanling ini. Maka secara tidak langsung karena obat-obatan itu membuat pagoda menjadi tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Untuk pil terakhir yang dibuat oleh Ouyang Yezi adalah pil penembus kebuntuan. Efek dari pil ini dapat membuat orang yang berada di ranah Herbal Roh Ungu menembus ke ranah Golden Martial God. Tapi karena penyulingan bahan-bahan yang terlalu banyak, pada akhirnya pil itu gagal di dalam proses pembakaran.
Jadi dapat kita simpulkan pil pada tempat ini hanya dapat digunakan sekali dan untuk selanjutnya tidak berefek apapun kepada tubuh kita. Maka waktu Wan Fang menyerap energi dalam pagoda ini sangat terbatas dan Wan Fang harus bekerja keras. Tapi ternyata Wan Fang tidak berhasil menerobos di dalam pagoda Yuanling ini. Jadi semoga saja Wan Fang bisa menerobos sebelum akhir final pertarungan dengan Yao yang kata dekan puncak. Setelah itu untuk seluruh perlengkapan dari Raja Rimau Perak kini telah diserahkan kembali kepada Wang Fan. 院长，黄凡定不负老院长。 Trending Nation Updates